guys, ini hari Selasa jadi saya mau berangkat kerja. Yuk ikut saya ke tempat kerja, cuman dekat 5 menit aja jalan. Yuk. Masih pakai masker soalnya. Okay honey, I'll see you. Okay, I'm ready. Really? Do you wanna go with me? I'm ready. Okay. I'm going. Okay. Tadinya saya mau berangkat sendiri, soalnya dia lebih berkewanitaan. Dia lebih seperti wanita lembut, sedangkan saya lebih perkasa dibanding dengan Makku. Okay. I will go wait outside. Kalau pagi keadaan apartemen kami agak berantakan karena bangun pagi, mandi, nanti pulang kerja. Hari ini saya cuman 2 jam. Jam 9 sampai jam 11, terus sore balik lagi jam 5 sampai jam 8. Biasanya 8 jam kerja, tapi karena coronavirus jadi harus kerja. There you go. Where's your head? You really need my hat? Yeah, you need your head. I forgot saya yang cukur rambut ini, Mak. Jadi selain tukang masak, saya juga tukang cukur rambut. Serba bisa. Oh my God. Quick, I'm late. Jadi, ayo up, put your barcode after. Wallet, phone, are you sure you remember everything? Karena kadang dia lupa. Nah, itu hari dia beli topi yang putih itu di Daiso. Dia nggak jadi pakai, soalnya muridnya bilang katanya kayak tukang roti, topi tukang roti. Jadi dia pakai yang ini akhirnya. Okay. So I put it up. Jadi tempat kami ada ini 24. Terus kemudian Oh no. You go, I'll go. If you forgot something, you just go. No, just recycle that yellow bag. I'll take it after. Jadi ini yang 24 jam supermarket, cuman di samping jalan 2 menit. Kalau ini look around. Terus lurus aja di ujung sana sebelum jembatan itu, ya udah di situ perpustakaan. Jadi ikut aja jalannya pemirsa.
di bagian sini itu semua itu seafood restaurant. Nah, di Korea itu kalau ada kayak jalan kayak karpet gini warna hijau, orange, jauh hijau merah, itu artinya khususnya tempat restoran aja, mobil nggak bisa lewat. Sepeda boleh, soalnya kadang sore di sini ditaruh kursi-kursi semua jadi orang duduk, khususnya musim panas ya, kursi-kursi ditaruh jadi orang duduk di luar makan gitu kalau summer. Sorry sis. Nah itu Gadaga, tempat favoritku, soalnya wafelnya enak sekali guys. Makanya saya suka di situ Gadaga. Sekarang karena dipindahkan ke Bangkok, jadi tinggal perpustakaan. Jadi sepanjang lorong ini toko, farmasi, apotek ya, restoran, ada kafe di sepanjang jalan ini ke sana. Mereka itu berlihat suka ini kafe. Dari Harum itu walaupun hambang kafe karena mereka buat ini sama seperti itu. Jadi pemirsa, aduh, walaupun cuma jalan nggak sampai 5 menit, tapi saya cukup berkeringat karena saya kurang sehat, terlalu berat badan, terlalu ini. ya itu All Academy, dulu di situ akademinya. Terus tunggu ya pemirsa, saya cari kunci. Ini kuncinya. Jadi Kak, saya kerja di sini kan. Oke. Ya di sini ya. Tunggu saya nyalakan lampu. Di sini dulu kindergarten di sini, taman kanak-kanak dulu di sini. Tapi akhirnya dirubah jadi perpustakaan. Ya. Tuh bisa bikin kopi. Itu bunga-bunga buatan saya juga. Saya suka buat bunga-bunga. Saya suka bikin art gitu pemirsa. Itu buatan saya. Itu juga ini buatan saya, nanti saya lihatkan ya guys cara bikinnya. Jadi hai honey, dia harus ke
clean lip itu di ujung sana, pas keluar tadi dari lip ujung sana. Terus yang sini apotek. Dia wanna go to Asia medicine? Ya, dia mau pergi ini obatnya dulu. Jadi begitu pemirsa. Jadi gitu guys, tempat kerja saya di perpustakaan ini. Mau lihat ya? Tuh. Saya pakein tadi soalnya di jalan, saya lupa kemarin pakein. Tempat kerja saya. Ini dulu saya kerjanya cuman part time ya, 2 kali seminggu. Dulu 3 kali seminggu, terus kerja 8 jam. Cuman karena corona, buku-buku ini belum saya atur, harus diatur dulu. Jadi yang itu akademi yang dulu sebelum dipindahin ke akademi yang baru. Gitu ceritanya. Oke. So, ini mudah-mudahan tadi saya ngomong pakai yang ini kayaknya kurang, nggak kedengeran. Seharusnya yang dekat dengan yang ini. Oke, hai. Ya itu guys, tempat kerja saya di perpustakaan. Ini banyak buku dan sebagainya. Tapi di perpustakaan juga ngajar bahasa Inggris juga. Ngajar anak kecil sampai businessman. Diajar di perpustakaan, diajar bahasa Inggris gitu. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Biasa ini tempat anak, saya kadang masih ajar anak TK ya, khusus bahasa Inggris yang 1 atau 2 orang, karena di perpustakaan ini private. Gitu. Mark habis check up di rumah sakit ya, terus ada dikasih itu, berarti tekanan darahnya sudah normal. Biasanya dokternya bilang tekanan darahnya tinggi ya. So this is all books, rata-rata buku-buku anak-anak. Ada chicken soup, ada soup juga, tapi rata-rata untuk cerita anak-anak. Karena perpustakaan ini dulu berhubungan dengan akademi, jadi rata-rata buku-buku berhubungan dengan cerita-cerita anak. Ada buku-buku dewasa juga, tapi nggak banyak koleksinya, cuman sedikit. Jadi perpustakaan ini lebih banyak dipakai untuk belajar bahasa Inggris, komunikasi center, community center di perpustakaan ini. Jadi orang-orang tua, orang tua yang mau belajar bahasa Inggris, mereka datang di sini di perpustakaan ini. Jadi yang salutnya saya di Korea itu, mereka biar sudah tua. Ada satu murid saya, dia 75 tahun, tapi dia tetap belajar bahasa Inggris. Mereka tetap belajar bahasa Inggris walaupun nggak melihat umur. Itu yang bikin saya salut. Orang-orang di Korea ini, mereka masih mau belajar bahasa Jepang atau bahasa Cina walaupun umur mereka sudah tua. Jadi mereka tidak terpaku dengan umur kalau mereka belajar orang-orang Korea itu. Gitu guys. Jadi udah jam 11 saya mau pulang. Nanti sore saya balik lagi jam 5. Gitu guys tempat kerja saya. Lebih sehat naik tangga daripada turun. Betul.
turun tangga itu. Look. Ini. Happy. Jadi di situ harusnya ini dulu. Biasanya saya duduk di jaga sama keluarga sendiri. Saya malas. Kalau ada teman sih duduk di kafe oke ya. Kalau sendiri kan masih kayak orang bego guys. Kalau sendiri ini ya semua permainan di sini pakai ini aja. Kalian tinggal masukin kode. Lihat hadiah ini. Mesinnya hadiah semua. Banyak mesin di Korea itu dimana-mana ada mesin begini. Jadi kalau beli minum, bisa pembekat. Jadi kasih tahu itu ya. Tapi ditahu nggak boleh disentuh, ada CCTV. Agak mendung cuacanya jangan dari tempat saya jalan dari perpustakaan tempat saya kerja di dalam rumah itu sekitar di jalannya jadi enggak jalan yang harus jauh-jauh sambil juga ada. Saya masuk di dalam sini. Lah. Jadi guys ya, the best waffle ada di Pedagang menurut saya, the best waffle dari Pedagang. Itu seafood restaurant orang khusus untuk seafood bagian sini. Jadi kalian bisa lihat semua kursi itu dikasih di luar pas di jalan yang merah ini. Kalian bisa lihat kursi ditaruh di luar karena summer. Jadi orang-orang itu mereka makan di luar. Tapi kayaknya mau hujan ini mendung aja. Jadi begitu di seluruh Korea ini musim panas selalu. Nah yang saya lewati semua ini seafood
seafood restoran. Makku itu vegetarian, tapi dia tidak bisa makan seafood. Dia fasih sekali pemirsa. Dia ini guys, tukang pilih-pilih sekali pilih makanan. Vegetarian kan nggak bisa makan daging, terus dia nggak makan seafood juga. Jadi ini jalan ya, jalan. Nah, pas masuk bagian sini guys, lewati jalan itu. Nah, masuk bagian sini, ini bagian daging semua, Korean barbecue. Jadi di belakang tadi itu yang saya sudah lewati, itu ini semua seafood. Nah, bagian yang saya mau lewati sebenarnya itu ini yang sekarang saya jalan ini, itu Korean barbecue. Jadi summer penuh dengan orang, makanya yang ada jalan yang warna hijau orange itu mobil nggak bisa lewat di situ, khusus untuk orang aja atau sepeda motor boleh, tapi kalau mobil nggak bisa. Ya seperti itu ya guys ya. Jadi semua ini seafood, bukan seafood, Korean barbecue. Sayangnya saya cuma bisa makan Korean barbecue kalau saya keluar sama Amy dan Jenny, karena mereka kayak saya, kami berdua juga makan normal. Kalau Mark keluar sama Mark paling ke chicken restoran kan ada chips kentang goreng. 내일 아침 9시요. Dia pergi itu karena ada kentang goreng sama bir. Dia suka bir, dia minum bir kalau hari. Bawah apartemen ada imertu nih, sentuhan kebutuhan juga. Ada restoran ini sama yang ini, terus ada juga jual ayam goreng ini, tapi ayam dan crunchy. Terus ini toko bunga, di seberang sana jual mobil. Jalan dari tempat kerja cuma 5 menit, 5-6 menit aja gitu, sekitar, pokoknya nggak sampai 10 menit. Dekat. Apartemen kami kalau pagi itu agak sini mari, agak-agak ini, jadi there you go. Jadi tadi itu ya tempat kerja saya, sekitar gak sampai 10 menit, 5-6 menit jalan, 5 menit ya, sekitar 5 menit jalan kaki ke tempat kerja. Jadi kerjaan saya itu selain iniin tugas-tugas di perpustakaan, kan kita order buku, terus atur bukunya, lihat buku apa yang perlu ya, kayak begitu. Juga ngajarin orang tua bahasa Inggris basic English basic.
atau kadang cerita gitu dalam bahasa Inggris saya harus jelaskan ke mereka begitu. Ada juga kadang anak-anak kecil 5 tahun begitu saya ajar, tapi sekedar A B C D E F aja, terus A for apple, B for ball, like kayak begitulah ajaran saya ajar mereka. Jadi itu kerjaan saya di perpustakaan. Awalnya Mark dia juga mengajar di bahasa Inggris ya, mengajar bahasa Inggris di perpustakaan. Terus karena akademinya dulu gabung di samping perpustakaan itu akademi. Terus mereka di akademinya pindah ke Begot, dari sini Siwa ke Begot itu 15 menit naik. Kalau naik bus sih sekitar 20, nggak sampai 20 menit. Kalau naik drive sendiri, naik mobil nggak sampai, sekitar 10 menit, dekat aja gitu. Mereka pindah ke akademi di Begot karena Begot kan kotanya baru kan, lebih modern, lebih banyak keluarga muda. Nah keluarga muda kan itu anaknya masih kecil-kecil ya, sedangkan di daerah Siwa ini sudah banyakkan anak-anak yang lebih dewasa gitu. Jadi alasannya mereka pindahin akademi yang dulu ke Begot, bukan di Siwa lagi ya gitu. Tapi banyak juga kok akademi sekeliling ini, tapi bukan daerah sini ya, agak-agak ke atas, mungkin dekat Imar, tapi saya nggak lihat Imar. Lebih banyak ini sih sekeliling ini lebih banyak elementary school, SD, SMP, SMA begitu. Terus pas di dekat di depan sana yang bangunan itu Politeknik ya, kayak gitu aja. Oke pemirsa, terima kasih ya guys sudah ngikutin aktivitas saya dari rumah ke tempat kerja. Dan hari ini jam 9 sampai jam 11. Setelah itu istirahat, tutup. Soalnya alasannya karena pagi itu biasa sebelum kerja biasa mereka datang ke perpustakaan sama sore. Kalau ini ya pulang kerja atau apa gitu, mereka ke perpustakaan sama anak-anak sekolah selesai ini. Karena nanti sore saya ada ngajar satu student N namanya, dia pintar banget, anaknya smart banget. Dia itu mau ambil tahun depan mau ke USA di California di Stanford University. Dia mau ke situ karena dia hebat banget, smart banget anaknya, matematika. Jadi saya ngajar dia bahasa Inggris, percakapan. Jadi apa artinya ini? Pokoknya mengajarnya gitu, speaking with confidence. Saya ngajar dia pakai bahasa Inggris. Jadi kadang saya kalau ngomong sama orang Korea yang kayak Jenny sama Amy, bahasa Inggris saya harus terpatah-patah karena kalau saya pakai bahasa Inggris yang lancar, mereka ngomong saya terlalu cepat, mereka ini nggak bisa nangkep. Jadi kalau saya ngomong sama Jenny atau sama Amy, pasti omongan bahasa Inggris saya terpatah-patah. Jadi saya pakai versi mereka mengikuti ini biar mereka lebih paham. Soalnya ngomong bahasa Inggris dengan orang yang sudah misalkan orang suami atau dengan suami saya biasa aja ya, tapi kalau orang yang baru belajar bahasa Inggris kan harus mengikuti ini apa ya, supaya gampang dipahami sama mereka. Soalnya khususnya orang Korea, tapi anak-anak Korea banyak rata-rata pintar bahasa Inggris. Mereka lebih banyak habis ini mereka lebih tertarik bahasa Inggris. Mereka kan ngikutin kayak Indonesia juga ya, bahasa Inggris Amerika. Jadi mereka lebih tertarik ke bahasa Inggris Amerika. Enggak sama saya dengan suami saya, kan saya tinggal di Australia dengan Inggris kan Inggrisnya sama ya, hampir sama ininya, aksennya. Nah mereka Asia lebih umumnya itu lebih ini ke Amerika ya, bahasa Inggrisnya begitu. Jadi ya udah pemirsa, hari ini habis ini saya cuman istirahat biasa. Saya siang-siang gini baca buku atau main game atau lihat YouTube atau lihat berita apapun itu. Terus nanti jam 5
jam 5 masuk lagi. Jam 4 saya sudah dari rumah, dari jam 4 saya sudah dari rumah ke perpustakaan, walaupun hanya 5 menit perjalanan, tapi saya suka datang cepat. Oke guys, terima kasih.